Bismillah, langsung. Bintang bersama Rizal Incenai Samoyan Sempong, calon Bupati Sigi dan Wakil Bupati Sigi, nomor urut 1 pilihan Rizal Samuel. Kami tahu betul bahwa Sigi ini cukup besar. Umur Kabupaten Sigi yang 16 tahun ini harus dikelola, harus diberikan kepemimpinan itu kepada orang yang pas. Kabupaten Sigi ini tidak boleh kita berikan kepada orang yang hanya mau coba-coba jadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Sigi. Kenapa harus Bapak Rizal bersama Bapak Samuel Yansen Bongi? Mereka punya pengalaman. Pak Rizal Incenai 2 periode atau kurang lebih 10 tahun menjadi ketua DPRD. Dia paham betul bagaimana anggaran yang ada di Kabupaten Sigi. Sebagai mitra daripada eksekutif atau bupati, beliau tahu betul mana yang skala prioritas, mana yang tidak prioritas untuk masyarakat Kabupaten Sigi. Bapak Samuel Yansen Bongi mengawali karir beliau sebagai ASN, pernah berada di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Terakhir beliau adalah Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Dengan pengalaman, segudang pengalaman ini, mereka tahu betul apa yang mereka mau bikin untuk Kabupaten Sigi. Kalau calon-calon lain masih berretorika, masih berencana, masih berawang-awang, tapi mereka berdua ini telah bekerja, dan insya Allah kita berikan kepercayaan untuk melanjutkan apa yang telah fondasi dibuat oleh Pak Aswadin almarhum dan apa yang telah dibuat di periode pertama Pak Iwan bersama Paulina, dan sampai hari ini yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Pak Iwan bersama Bapak Samuel Yansen Bongi. Kenapa saya mendukung beliau berdua? Ada hitung-hitungannya. Kalau program itu tidak perlu saya mau sampaikan. Yang pertama adalah kita mau memilih orang yang menang. Untuk apa kita mau ikut-ikutan kepada orang yang rame-rame ke sana ternyata tidak menang? Rugilah kita, rugi saya. Kenapa rugi? Pertama saya tidak lolos, lantas saya dukung lagi orang tidak menang lagi. Sama betapa ruginya saya. Yang Kulawi banyak yang persoalkan jalan itu, seakan-akan itu jalan tiba-tiba datang. Padahal kalau tidak diperjuangkan Pak Muhammad Irwan, tidak akan diaspal kita punya jalan ini dari Salua sampai Sadaunta. Ya, nama ruasnya itu Kalawara Kulawi, itu nama ruas jalan. Dan itu murni. Begitu juga dengan normalisasi sungai, tidak datang sendiri. Tidak ada yang tahu di mana itu Salua, di mana ada Tufa itu yang mengancam airnya. Itu semua perjuangan penuh dari Bapak Muhammad Irwan. Ya. Itu sebabnya Pak Muhammad Irwan akhirnya ada di belakang kami, Muhammad Rizal dan Samuel Yansen Bongi. Karena apa? Ingin mengawal program ini berlanjut seperti yang diteriakan tadi. Betul, lanjutkan? Seperti itu. Karena sebenarnya kami tidak perlu melapor, karena ini tugas kami. Pemerintah tugasnya bekerja. Cuma kalau ditanya apa kamu punya kerja, terpaksa kami laporkan, ya, supaya tim-tim lain tahu bahwa kami ini bekerja, tidak main-main, tidak datang sendiri. Ini normalisasi sungai ini, tidak datang sendiri. Ya, Huntara, Huntap itu kalau tidak diperjuangkan, apalagi ada perjanjiannya. Untuk Huntap, lahannya disiapkan oleh pemerintah daerah. Yang membangun saja itu yang bangun ada NGO, ada PUPR, mereka hanya bangun. Tapi lahannya wajib disiapkan oleh pemerintah daerah. Apa itu bukan kerja? Seperti itu, ya. Bahkan Huntap Salua ini bolak-balik, ya. Jadi seperti itu, kami pertanggungjawabkan. Itu yang kami kerja. Tidak ada anak Sigi yang tidak sekolah, dan tidak ada masyarakat Sigi yang sakit tidak berobat. Sekarang 38 anak Sigi ada di negara Yaman. Pertama Bupati kirim 4 orang, baru 18, baru 16 orang, baru 30 hari yang lalu. Ya, jadi 38 orang sekarang anak Sigi ada di Yaman, tempat lahirnya guru tua, ya, yang mendirikan perguruan Islam Al-Herat di Sulawesi Tengah. Dan kurang lebih 3-4 orang, ya Pak Wabu, anak Sigi yang dari Nasrani ada di Kanada, ya, untuk melanjutkan sekolah juga dalam ilmu keagamaan Kristen, ada di sana. Dan ada anak Sigi sekarang
di SMA Taruna Negara di Magelang. Taruna Nusantara ya, di SMA Taruna Nusantara di Magelang, di mana kedua anak Sigi ini insya Allah kalau dia lulus, dia masuk akabri kepolisian, tentara udara maupun laut. Insya Allah mimpi kita, keinginan kita bersama, ada anak Sigi yang jadi jenderal. Insya Allah ke depan itu yang dilakukan oleh Pak Bupati. Yang ketiga, ada anak Sigi sekarang 10 orang yang ada di Universitas Al-Herat, Fakultas Kedokteran. Satu kecamatan, satu dokter. Moga-moga Gumbasa mungkin sudah ada, saya belum tahu Pak Babu, karena Pak Babu yang mengawasi itu langsung ya. Makanya saya bilang Pak Babu belakangan, nanti saya duluan, biar saya terang-terangkan saja yang besarnya. Terus ada sekarang anak Sigi di IPB Bogor, ada anak Sigi sekarang juga ada di Politeknik di Makassar, ada anak Sigi di Pesantren Minatul Ilmi, ada anak Sigi di Bala Keselamatan ya, di keguruan dan keperawatan. Saya berapa hari lalu Selasa bersama Pak Wabu di Winatu, sementara bicara seperti ini berdiri orang tuanya, Pak kami akan turun ke Palu besok, mau hadiri wisuda anak kami 7 anak Winatu yang disuda hari Kamis kemarin untuk menjadi sarjana D3 di bidang kesehatan maupun di bidang keguruan. Ini program yang sudah berjalan. Kalau yang lain memang baru mau buat, kami sudah tinggal meningkatkan program yang ada ini. Maka alhamdulillah kita lanjutkan. Ini yang kami sudah sampaikan. Kenapa? Bupati dan Pak Wabub dan kami DPR paham persis bahwa anak Sigi banyak yang cerdas, punya kemampuan akademik yang begitu bagus, tapi tidak ditunjang dengan kemampuan ekonomi keluarga. Maka alhamdulillah Pak Bupati jadikan ini semacam beasiswa, kurang lebih 349 anak Sigi yang sekarang dapat beasiswa oleh pemerintah Kabupaten. Ke depan mimpi saya dengan Pak Samuel dan Pak Rizal ya, seluruh rumah sakit ada 2, Torabello dan Kahuria. Ke depan tidak ada lagi dokter-dokter dari luar Sigi, semua orang Sigi jadi dokter yang akan melayani kesehatannya di Torabello, yang akan melayani kesehatan di Kahuria. Nah ini harapan kami. Kami sudah punya mimpi, jangan yang baru bermimpi. Mimpi kami sudah berjalan, sudah tercapai ya. Bahkan sudah ada yang sudah masuk, sementara proses mungkin mau koats ya, barangkali Pak, sudah mau koats ya, sudah mau selesai dokternya ya, terbukti bukan janji. Tapi yang baru mau menjanji belum ada bukti, ini yang repot. Kita sudah lewati proses masa-masa sulit.